Setiap orang pasti berusaha bagaimana hidupnya meningkat atau mengalami pertumbuhan. Dan setiap orang pasti punya konsep, filosofi, cara pandang yang berbeda-beda mengenai apa yang harus ditingkatkan di dalam hidupnya. Kalau ada orang yang tidak punya gairah meningkatkan sesuatu dalam hidupnya, orang itu pasti manusia yang memang tidak punya semangat. Karena setiap orang pasti punya atau memiliki sesuatu yang hendak ditingkatkan dalam hidupnya. Kalau seorang ibu ingin anaknya lebih kuat, lebih bertumbuh, ia tidak memikirkan peningkatan yang lain kecuali anaknya bertumbuh dengan baik. Kalau anaknya terlahir dengan cacat, ia berusaha untuk mencari kesembuhan dan pemulihan dari kondisi anaknya. Kalau anaknya sakit, ia berusaha mencari obat, merawat supaya ada kesembuhan. Banyak ibu yang ketika anaknya sakit fokusnya hanya ke anak. Bagaimana anak bisa menjadi lebih sehat. Ada yang tadinya bekerja sampai berhenti bekerja karena ingin fokus merawat anak. Kalau ada istri yang suaminya sakit, ia bisa berhenti bekerja untuk bisa merawat suami, atau sebaliknya. Ada orang yang hendak meningkatkan ekonominya. Bagaimana penghasilannya bertambah. Bagaimana lebih banyak uang. Bagaimana rezekinya bertambah. Biasanya kalau finansialnya banyak, dia mulai berpikir bagaimana rumahnya diperluas. Kalau tidak diperluas, dia mencari tanah yang baru, rumah yang baru. Menambah aset. Yang tadinya tidak ada kolam renang, dia berpikir bagaimana membangun kolam renang, membangun taman. Kalau mahasiswa belajar untuk mengejar grade mereka. Bagi mahasiswa tertentu atau anak-anak tertentu, mereka bergiat meningkatkan ranking. Bagaimana dia berprestasi di kelas. Bahkan kalau bisa menjadi juara secara nasional, internasional. Banyak saudaraku. Paling tidak kalau tidak ada peningkatan yang diharapkan, mereka bisa bertahan di situasi yang ada. Di sini kita melihat betapa tragisnya hidup manusia. Ada orang-orang yang memang sudah seperti terbelenggu dalam suatu keadaan, suatu sistem, sehingga mereka tidak bisa meningkat. Mungkin kondisinya sudah terpaku demikian, tersistem begitu saudaraku. Mereka tidak bisa meningkat dan terhenti pada tingkat survive saja, bertahan hidup saja. Tapi kalau sudah bisa survive, biasanya orang mau meningkat. Kalau orang yang hidup hanya untuk survive, untuk bertahan, biasanya ini adalah orang-orang yang memang ada di dalam kelompok kaum marginal saudaraku. Kaum ekonominya lemah. Penghasilannya begitu-begitu saja tidak bertambah. Gali lubang tutup lubang. Itu cara untuk survive. Paling tidak keinginannya untuk meningkat adalah tidak gali lubang tutup lubang lagi. Tragisnya manusia dalam pergumulan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Harus gali lubang tutup lubang dan yang penting bisa bertahan. Itu hanya menunggu kematian. Hidup di bumi sudah tidak ada senangnya. Lalu mati dan setelah mati ada di dalam bayang-bayang maut. Itu menyedihkan sekali. Menyedihkan sekali. Bagi mereka yang sukses dalam studi, karir, bisnis, rumah tangga atau apapun yang dicapai dan dimiliki, suatu kali juga harus lenyap. Lenyap dalam sekejap. Renungkan ini saudaraku. Mestinya keinginan, kerinduan kita meningkatkan sesuatu itu adalah kerinduan untuk semakin berkenan di hadapan Allah. Atau keinginan untuk semakin berkenan di hadapan Allah. Dan ini memang harusnya menjadi fokus satu-satunya kita. untuk terus berkenan di hadapan Allah.
Maka kita harus meningkatkan kesucian hidup, saudaraku. Bagi anak-anak muda yang sekolah yang rajin. Siswa menjadi mahasiswa yang giat belajar. Bagi yang berkarir, berkarirlah dengan sungguh-sungguh serius. Kerja keraslah dalam berbagai bidang. Terus maksimalkan potensi hidup. Karena dengan memaksimalkan potensi dan mempersembahkan bagi Tuhan dalam bentuk mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kesejahteraan bagi orang lain, itulah sesungguhnya pelayanan kita. Jadi kalau kita meningkatkan berbagai bidang dalam hidup kita, pilarnya adalah karena kita mau semakin berkenan kepada Tuhan. Ini baru kehidupan anak Allah yang wajar, saudaraku. Kalau kita mengikuti prinsip hidup ini, kalau tidak mengikutinya, kita akan sangat menyesal. Suatu hari kita akan berpikir lebih baik jadi hewan yang tidak perlu mempertanggungjawabkan hidupnya. Karena manusia harus bertanggung jawab atas hidupnya. Dan kematian itu ternyata bukan akhir dari kesadaran. Setelah mati, seseorang memiliki kesadaran kekal. Jadi mestinya pilarnya adalah bagaimana aku hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu hidup kita, pilarnya itu, saudaraku. Gimana ya aku bisa berkenan di hadapan Tuhan? Apa sih yang aku pandang lebih bernilai daripada Tuhan? Berani koreksi diri. Berani segera berubah, bertobat, pangkas. Karena aku tahu kalau ada sesuatu yang lebih berkenan, lebih berharga di mataku dibanding Engkau, Tuhan. Itu dinamakan aku sedang berkhianat kepada dirimu. Jangan, saudaraku. Maka kerinduan kita untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan itu harus kita kobarkan sebesar-besarnya. Dengan cara apa? Gairahkan dirimu untuk hidup di dalam kesucian hidup. Hidup dalam kekudusan. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Berjuang, saudaraku. Berjuanglah. Sampai di satu titik engkau membuat rajutan senyum kepada Tuhan kita. Allah Bapa kita, Elohim Yahweh. Hari ini hari Minggu. Jangan lupa beribadah. Langkahkan kakimu ke rumah Tuhan. Dengarkan apa yang rema Tuhan mau titipkan dalam hidupmu. Berjuang ya saudaraku. Jadilah manusia yang lebih baik dan lebih baik lagi. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkatimu. God bless you.